Rimbawan Indonesia memiliki komunitas terintegrasi serta terkumpul seantero Nusantara dalam wadah bernama FKRI atau Forum Kolaborasi Rimbawan Indonesia yang berdiri di tahun 2015. 6 tahun bukan waktu yang singkat untuk bermetamorfosis menjadi organisasi yang baik, memiliki integritas dan motivasi kuat sehingga mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Negara juga diharapkan mampu memberikan jaminan dan kebebasan bagi para rimbawan untuk mampu berkarya dan berpikir kritis baik di bidang kehutanan termasuk isu ekonomi, sosial, politik maupun kebudayaan. Namun demikian, negara menyadari bahwa pembangunan bangsa dan perlawanan terhadap kemiskinan tidak bisa dilakukan tangan pemerintah sendiri. Akan sangat lama menunggu perubahan bila hanya menunggu pemerintah sebagaimana pada tulisan Presiden Joko Widodo dalam Bertumbuh dengan Kerja Nyata, Media Indonesia 16 Agustus 2017. Tidak dinyana, ternyata puluhan tahun belumlah cukup mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang besar, gemah ripah loh Jinawi, toto tentrem kertora harjo. Dalam situasi seperti ini, Rimbawan Indonesia sudah seharusnya menjelma menjadi tenaga-tenaga yang tangguh dan berani mendobrak kebuntuan serta kemunduran sehingga mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang jauh lebih maju dari negara-negara lain. Pemerintah sudah menjembatani dengan merombak total sistem yang kaku, sistem yang feodal, meningkatkan daya saing bangsa lebih baik, dan memperbaiki sistem birokrasi yang korup, lambat, serta tidak melayani ke arah yang lebih baik. Meskipun masih banyak di sana-sini yang perlu ditingkatkan, tetapi Rimbawan bisa memaknai dengan lebih luas untuk bersama-sama menjadi penggerak perekonomian, menjaga alam untuk kepentingan semua makhluk hidup di bumi ini, pembela kepentingan rakyat, serta selalu menjadi mitra yang baik dalam mengkritisi kebijakan pemerintah secara konstruktif dan memberikan solusi. Semangat yang diusung oleh FKRI adalah kolaborasi, bukan mendorong egosentris sebagai sebuah komunitas dan organisasi. Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah yang kurang optimal kepada rakyat Indonesia adalah sektor kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Besar sekali potensi pengelolaan sumber daya alam dan sektor kehutanan, tetapi ternyata belum bisa menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat, hak akses terhadap sumber daya alam yang berkeadilan yang tentu saja adalah hasil yang dipetik bukan yang ditanam pada saat pemerintahan sekarang saja, tetapi tertanam bertahun-tahun yang lalu, serta ekses kebijakan masa lalu yang seharusnya bisa cepat diperbaiki. Desentralisasi industri 4.0 harus dimaknai dengan memberikan kemampuan kepada perusahaan lokal, sumber daya lokal, desa, dan komunitas untuk menentukan keputusan. Bukannya menggunakan komputer pusat atau pengambilan keputusan yang bersifat hierarkis, akan tetapi akan memberikan kapasitas dan kesempatan kepada operator lokal untuk merespon dengan cepat perubahan yang terjadi. Sehingga akan ada lebih banyak keuntungan karena adanya fleksibilitas dan spesialisasi pengetahuan. Ini yang pada sektor kehutanan masuk ke dalam precision forestry secara konseptual. Adanya desentralisasi akan mempersingkat proses pengambilan keputusan dan mengurangi waktu komunikasi yang dibutuhkan antara organisasi lokal dengan pengambil keputusan yang tingkatannya lebih tinggi dan di luar organisasi tersebut, sehingga industri dapat beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya seperti memproduksi energi sendiri dan memanfaatkan peluang pasar di sekitarnya. Desentralisasi ini tidak akan bisa berjalan tanpa memahami dan menghayati persoalan yang muncul yang bersumber dari profil masing-masing masyarakat yang ada di desa. Masyarakat desa sudah selayaknya memahami potensi mereka dan juga support dari keberadaan sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Desa sudah seharusnya memiliki tata ruang sendiri yang disepakati oleh seluruh masyarakat desa dan menggunakan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan pendapatan mereka sehingga bisa mencapai tatanan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, apabila melihat kondisi angkatan kerja sektor kehutanan yang ada di Indonesia didominasi oleh angkatan kaum muda, maka bisa dipastikan situasi bangsa ini akan banyak dikendalikan oleh hegemoni rimbawan muda. Ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang besar, karena kondisi rimbawan muda yang ada di negara ini belum semuanya siap untuk bersaing menapaki dunia karir dengan baik.
Padahal era perdagangan bebas seperti AFTA, MEE sudah berjalan dan mewajibkan pada semua anggota untuk mempersiapkan diri. Ini terlihat dari banyak pihak yang terlibat dalam bisnis pengelolaan sumber daya alam dan sektor kehutanan cukup banyak di mana masih menggunakan konsultan dari luar Indonesia, tenaga ahli LSM yang berasal dari negara tetangga, dan juga tenaga teknis strategis yang masih terlihat menggunakan sebagian tenaga asing. Dilihat dari aspek tenaga kerjaan dan kewirausahaan, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan jumlah populasi yang dimiliki dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apabila jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Gerakan Rimbawan Muda melalui balutan komunitas FKRI dalam berkontribusi pada sektor kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam belum banyak terlihat di permukaan. Hanya inisiatif kecil dan gerakan yang bersifat penyadaran yang sering muncul dalam dunia bisnis kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam, terutama yang banyak dilakukan oleh kaum muda yang bergerak di bidang organisasi non-pemerintah. Tidak banyak muncul rimbawan muda yang sukses dalam menggerakkan bisnis kehutanan baik dalam konteks pengelolaan hutan berkelanjutan maupun pemanfaatan potensi lahan dan hasil hutan bukan kayu, maupun yang mendorong bisnis yang responsibel terhadap pengelolaan sumber daya alam seperti ekoturism, edutourism, dan lain sebagainya. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak diikuti dengan responsible bisnis maka akan menjadi malapetaka panjang warisan bagi anak cucu di negara ini. Padahal sebenarnya keberadaan rimbawan muda yang energik dan progresif dapat mengantarkan kepada model pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan, yang lebih bermanfaat bagi semua. Salah satunya bisnis yang berbasiskan pada hiburan dan daya tarik panorama, keindahan alam, dan bahkan destinasi yang hanya sekedar menjadi hobi dan eksistensi kaum netizen di dunia maya atau leisure economy. Ini menjadikan bisnis ini sangat menarik ke depan dengan tetap memperhatikan pelindungan sumber daya alam dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena fenomena ini. Pasalnya, konsumsi dalam kategori leisure makin marak dinikmati. Kategori leisure seperti traveling, menginap di hotel, menonton film, konser musik, dan kuliner telah menjadi konsumsi gaya hidup sekarang ini. Fenomena ini menjadikan konsumsi masyarakat dengan tujuan mendapatkan kesenangan dan pengalaman dapat terakomodir sesuai keinginannya. Ini juga dapat dikombinasikan untuk mendorong proteksi dalam konteks bisnis berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan sektor kehutanan sebagai evidence base untuk sustainable resources sebagai bentuk alternatif bisnis yang hanya berbasis eksploitasi. Maka itu bersiap-siaplah wahai rimbawan, masa depan bangsa ini ada di pundakmu. Terima kasih.